Kebangkitan Naga Perang. Menantu sampah. Randy. Teriakan melengking seorang wanita parubaya seketika memenuhi rumah mewah itu. Randy Wang yang sedang mengepel lantai sontak mengerutkan kening melihat ibu mertuanya yang tampak marah. "Ada apa, Mama?" tanya pria 28 tahun itu sopan. "Cepat kamu buang air kotor bekas cuci kaki aku dan istrimu. Dasar menantu sampah tak berguna. Mengepel saja begitu lamanya," hina wanita yang sedang berbaring di sofa bed dengan anak gadisnya. Mendengar itu, Randy pun bergegas mengambil baskom air bekas rendaman kaki ibu mertuanya, disusul baskom air bekas rendaman kaki istrinya. Tak tampak emosi di wajahnya meski diperlakukan tak manusiawi. Hal ini justru membuat Vera sang mertua semakin kesal. "Ceka, dasar pria membele. Beruntung Cindy mau menikahimu. Apa yang bisa dilihat dari penampilanmu yang lusuh itu sih? Menyusahkan saja." Kali ini, Randy melihat ke arah Cindy. Dia ingin mengetahui reaksi istrinya itu yang ternyata mengalihkan pandangan. "Bra, ngapain kamu lihat-lihat? Cepat ganti baskom cuci kaki kami. Mual aku melihatmu lama-lama." Vera Huang memukul meja, lalu kembali menghujani cacian dan makian terhadap Randy. Namun, Randy tetap tak melawan. Pria itu justru menurut untuk melaksanakan tugasnya, seperti biasa. Sejak 3 tahun lalu, Randy datang ke kediaman Huang. Dia langsung melamar Cindy Huang untuk menjadi istrinya. Tentu saja, Vera Huang tidak setuju kalau anak gadisnya yang cantik menikah dengan pemuda lusuh dan miskin seperti Randy. Penampilan pria itu terlihat lusuh dan miskin. Tidak ada kelebihan apapun yang bisa membuat hati wanita glamour yang terkenal mata duitan dan selalu menghina orang miskin itu melunak. Namun, Randy tak menyerah. Ia bisa meyakinkan Vera saat itu kalau dia bisa membahagiakan Cindy. Janji yang pada waktu itu sangat meyakinkan, tapi seiring waktu Vera merasa tidak ada realisasi dari menantu sampahnya itu. "Dasar penipu. Emas dan permata katamu," ucap Vera. Begitu kesal kalau teringat kejadian itu. Sudah 3 tahun berlalu, tapi nasibmu masih saja begini. Lebih baik, kau mat. "Mama," potong Cindy tiba-tiba. Randy sudah berusaha, tapi dia hanyalah tamatan universitas yang tak terkenal sehingga sulit untuk mendapatkan jabatan yang empuk di perusahaan besar. "Apa kita tidak bisa mempekerjakan Randy, Mama? Perusahaan kita kan masih butuh beberapa karyawan baru. Mungkin Randy bisa masuk ke sana." "Apa?" Mertua Randy berdiri tiba-tiba, hingga baskom air hangat yang telah diganti oleh Randy terlempar menghantam wajah pemuda ini dengan kerasnya. Tapi, Presiden Komisaris Huang Corporation itu tak peduli dan justru kembali berteriak, "Jika kamu hendak memasukkan sampah ini ke dalam perusahaan keluarga kita? CEO macam apa kamu ini, Cindy? Randy hanyalah sampah masyarakat yang pantas jadi pembantu saja di dalam rumah ini. Dia tidak pantas untuk kerja sebagai pegawai kantoran, terlalu bagus bagi dia." Saat ini, Huang Corporation, perusahaan miliknya yang berada di Grade C, sedang mengalami krisis keuangan yang menggerogoti likuiditasnya. Ia sangat memerlukan dukungan dari Serikat Dagang dan Industri untuk mendapatkan pinjaman modal besar agar bisa menutupi kerugian dan memberikan suntikan modal baru untuk pengembangan perusahaan jika tak ingin usahanya jatuh. Tapi, Vera malah punya menantu tak berguna yang bagai parasit dan menumpang hidup saja. Apa yang bisa pria gembel ini lakukan? Ditatapnya kejam Randy yang wajahnya kini agak bengkak terkena baskom air yang terlempar oleh hentakan kakinya. Sementara itu, Cindy tampak tak nyaman. Dia tidak kuasa melawan ibunya yang otoriter dan sangat membenci suaminya. Entah apa salah Randy terhadap ibunya sehingga diperlakukan hina seperti ini? Hanya saja, Cindy kesal karena Randy tampak menerima saja dengan pasrah perlakuan biadab dari ibunya, tanpa melawan sama sekali. Suaminya ini bahkan masih bisa tersenyum, padahal sudut bibirnya kini sudah berdarah. Tangan Cindy mengepal. "Mama, kenapa sih Mama begitu benci sama Randy? Memangnya dia salah apa terhadap Mama?" tanyanya, memberanikan diri. "Benci? Sampah macam suamimu ini, memang dilahirkan untuk dihina dan dibenci oleh setiap orang. Jadi, tak butuh alasan. Apa kamu paham sekarang Cindy Huang?" Vera mulai menyebutkan nama lengkap Cindy kebiasaannya ketika marah besar. Cindy menatap nanar ibunya. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi Randy tersenyum padanya.
Tidak apa-apa istriku, aku tidak merasa dihina kok. Siapa yang beri izin kamu bicara? Dasar sampah. Beraninya kamu menyela pembicaraanku dengan anakku? Mata Vera mendelik dengan wajah masa menatap tajam Randy Wang, seakan hendak menelan pria ini hidup-hidup. Gara-gara kamu, sekarang Cindy juga mulai berani melawanku. Apa yang telah kamu katakan terhadap istrimu, hah? Wajah Cindy kembali menunjukkan ketidaknyamanan. Sudahlah Mama. Bukankah hari ini ada perayaan pesta ulang tahun Mama? Kenapa kita tidak pergi saja ke salon ternama untuk menata rambut? Ucapnya, berusaha mencari cara untuk menjauhkan sang ibu dari Randy. Dan untungnya, berhasil. Oh iya, ucap Vera. Tersadar, coba, kamu minta James Chong untuk menjemput kita. Anak muda itu sepertinya mengenal orang seterkenal naga perang. Jika kita dekat padanya, pasti akan bermanfaat bagi keluarga kita. Terlebih, jika dia menjadi suamimu. Chong Industries bergerak di bidang perkapalan dan pertambangan yang menjadi sumber utama penghasilan perusahaan dan berada di Grade B Serikat Dagang dan Industri peringkat tertinggi di dalam dunia perdagangan dan industri. Walau perusahaannya tidaklah Grade A, seperti perusahaan yang dipimpin oleh naga perang, tak. Taipan muda itu memang terlalu jenius. Bahkan, Ketua Serikat Dagang, sangat berhutang budi padanya. Vera sungguh penasaran. Sayangnya, selain orang di Circle sang naga perang, tidak ada yang tahu rupa dari pria yang mendadak hilang 3 tahun lalu itu. Hebatnya, anak buah naga perang masih menguasai seluruh jaringan bisnis yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan Grade B untuk meraih keuntungan. Catherine Chow, tangan kanannya itu, bahkan menjadi sosok pebisnis yang sangat ditakuti oleh pebisnis di negara Khatulistiwa. Sikapnya yang kejam dan tanpa ampun membuat gentar semua pemilik kerajaan bisnis di Khatulistiwa dan berbagai negara, termasuk Vera. Sebab, wanita itu bisa membuat miskin satu kerajaan bisnis besar hanya dalam semalam saja. Seandainya saja, putrinya bisa menikahi naga perang. Vera menggelengkan kepala memikirkan hal yang mustahil itu. Lebih baik, ia berfokus pada James Chong yang merupakan pewaris tunggal kerajaan bisnis Chong Industries. Dia yakin ayah James yang merupakan anggota kehormatan Serikat Dagang dan Industri, bisa membantu perusahaan Vera menjadi anggota serikat bila Cindy menikah dengan James. Setidaknya, jauh lebih baik dari Randy Wang, menantu sampahnya ini. Cindy juga merasa keberatan untuk minta pertolongan James menjemput mereka, karena dia tahu kalau James sudah lama mengejar dirinya. Apa perlu minta James menjemput kita? Lebih baik kita pergi sendiri saja, jangan mengganggu kerjanya, kata Cindy beralasan. Vera berpikir sebentar kemudian menyetujui permintaan anak gadisnya ini, aku setuju. Kita tak boleh mengganggu pekerjaan calon menantuku itu. Tapi, jangan lupa, undang dia untuk datang ke pesta ulang tahunku. Kehadirannya jauh lebih penting dari suamimu ini. Hahaha. Wanita culas itu tertawa puas sebelum berlalu bersama Cindy menuju salon terbaik untuk kalangan atas di kota. Sayangnya, wanita itu tak tahu jika diam-diam, tangan Randy mengepal. Pria yang biasanya tampak ramah dan tak berdaya ini, memberikan sotrot mata tajam dan begitu dingin tatapannya, serta tersenyum sinis. Randy mengambil ponsel miliknya, lalu mengirimkan sebuah pesan yang akan membuat terkejut 4 wanita cantik dan paling berpengaruh di negara Khatulistiwa. Penyamaranku berakhir. Segera siapkan semuanya. Aku ingin menunjukkan siapa naga perang yang sebenarnya. Bab 2. Kesombongan James Chong. Kota Kartanesia, Khatulistiwa. Seorang wanita cantik berumur awal 30-an yang menguasai roda perekonomian negara Khatulistiwa buru-buru membuka telepon genggamnya. Setelah sekian lama, nomor rahasia yang hanya dimiliki J4 elemental naga, pengikut setia sang naga perang mengirimkan sebuah pesan. Catherine Chow langsung tersenyum membaca pesan yang tertera di layar ponselnya. Hanya 3 kalimat, tapi sudah cukup bagi Catherine memahami keinginan naga perang yang merupakan bosnya selama ini. Siap, Ketua. Tambang emas di Jayanesia dan tambang minyak di Timomnesia akan segera beralih nama menjadi milikmu. Jabatan CEO perusahaan Wang Industries juga akan langsung diserahkan kepada Ketua. Proses balik nama untuk saham perusahaan Wang Industries dan Sun City sebesar 75% segera dilaksanakan. Selamat datang kembali, Ketua. Tak lama, wanita yang terkenal akan kemampuan ilmu bela diri dan bisnisnya itu langsung menelepon bawahannya.
Ia juga meneruskan pesan sang ketua pada anggota, J4 Elemental Naga, yang berada di Underground City, Kepulauan Tropis, dan Pegunungan Andesia. Sama seperti Catherine, ketiganya begitu gembira. Akhirnya, sang Tuan Muda Wang yang merupakan penyelamat hidup mereka kembali. Mereka siap membantunya dan mulai menyiapkan kepulangannya. Begitu cepat, hingga hari itu juga kepulangannya membuat semua pengusaha ternama dunia terkejut. Di sisi lain, James Chong tiba di kediaman Huang yang terletak di perumahan Paradise Hill dengan penuh percaya diri. Pria dengan pakaian yang mencolok itu melangkah pasti di perumahan elit, kota Buitenzorg yang hanya dihuni oleh keluarga pebisnis dengan perusahaan yang minimal berada di grade C. Cindy Huang, wanita tercantik di kota ini yang diam-diam ia cintai, pasti akan didapatkan. Wajahnya semakin cerah kala Vera yang sudah kembali dari salon menyambut kedatangannya. James. Halo, Tante Vera, ia ucapnya dan diam-diam menatap nakal ke arah Cindy yang kini di samping ibunya. Hanya saja, tak jauh dari sana, mata James tak sengaja bersitatap dengan pria yang dianggapnya lalat pengganggu. Hahaha, jadi ini suami sampahmu, Chin? Tanya James sambil menunjuk ke arah Randy dengan tatapan meremehkan. Cindy merasa marah mendengar hinaan James terhadap suaminya. Namun, ia tak menyangka Randy tiba-tiba menyahut, sampah masih bisa berguna kalau diolah dengan benar. Tapi pemalas sepertimu tidak berguna sama sekali bagi keluarga Chong. Hal ini membuat semua orang tersentak kaget, terutama James. Bagaimana bisa Randy mengetahui banyak tentang keluarganya? Kurang ajar. Beraninya kamu menghinaku. Aku akan menyuruh orang untuk menghajarmu dan mematahkan kakimu agar tidak lancang padaku. Wajah James memerah menahan amarah dan penghinaan. Lah hendak menampar Randy, tetapi Vera sudah membentaknya. Randy, cepat minta maaf sama James. Tidak pantas kamu berbicara padanya. Aku hanya membela diri, tegas Randy. Kemarahan Vera Huang memuncak mendengar calon menantu emasnya dipermalukan oleh menantu yang sangat dibencinya. Kamu tetap salah. Menantu sampah sepertimu, sudah tidak pantas lagi berada di keluarga ini. Kenapa kamu tidak menceraikan Cindy saja? Bentaknya. Sudahlah, kata Cindy mencoba meredakan kemarahan ibunya. Pandangannya lalu beralih ke Randy. Kamu juga, apa sih susahnya minta maaf? Aku tidak bisa melindungimu terus-menerus. Ya, Cindy kini begitu khawatir. Bagaimanapun juga, dia bukan siapa-siapa. Menghadapi ibunya saja sulit, apalagi jika harus menghadapi James Chong. Cindy khawatir suaminya itu dijebloskan ke penjara atau bahkan dihabisi. Randy dapat merasakan itu. Lah ingin mengatakan bahwa penantian Cindy sudah berakhir, tapi dia belum bisa membongkar identitasnya sekarang. Setidaknya, ia harus membuat pembalasan setimpal pada penjilat dan sampah tak berguna. Kalau kamu tidak minta maaf sama James, aku tidak mau bicara denganmu lagi, seru Cindy memberikan ultimatum kepada Randy. Kali ini, wajah James terlihat senang melihat Cindy membelanya. Begini saja, ucapnya sambil maju dengan sombong. Aku minta Cindy menemaniku saat acara jamuan makan malam menyambut naga perang. Anggap saja dia lebih berkelas ikut denganku daripada terus bersama suami sampah macam dirimu. Naga perang? Kau bisa bertemu dengannya? Luar biasa sekali dirimu, James. Konon, dia masih muda tapi menguasai seluruh dunia dan kekayaannya tidak terbatas. Seru Vera senang. Jika kau bisa di dekatnya, kau pasti bisa naik ke peringkat teratas. Berbeda dengan Vera, sang putri justru tampak menghela napas. Apa hebatnya naga perang? Katanya, dia hidup di suatu tempat dengan berpura-pura bodoh. Aku tidak suka pria seperti itu. Lebih baik, Randy yang apa adanya tapi jujur padaku. Aku tidak suka pria pembohong seperti naga perang, ucap Cindy dengan wajah kesal. Cindy, naga perang tidak bisa dibandingkan dengan suamimu yang sampah ini. Mana janjinya akan memberikanku berlian, emas, dan semua omongannya saat melamarmu? Dasar pembohong, hina Vera Huang. Mendengar perdebatan itu, Randy diam-diam mengepalkan tangan. Tadinya, dia ingin memberitahukan mereka tentang identitas aslinya serta memenuhi janjinya kepada Vera Huang 3 tahun yang lalu. Tapi, penghinaan dari Vera tak dapat dilupakannya. Ditambah, Cindy ternyata tidak menyukai naga perang. Aku harus menunda munculnya diriku secara terbuka kepada publik. Aku tidak ingin Cindy membenciku, pikir Randy. Lah harus mengatur ulang strategi untuk mengaku pada istrinya itu. Randy, cepat minta maaf.
Teriakan sang mertua membuatnya tersadar dari lamunan. Hahaha. Tidak perlu marah begitu, Tante Vera. Aku tidak sekejam itu, timpal James yang kembali memasang wajah sombongnya saat menatap Randy. Hei, aku akan mengampunimu kalau kamu mencium ujung sepatuku dan menyembahku. Kalau tidak, kupastikan naga perang yang akan menjadi kolegaku di masa depan, ikut turun tangan nanti. Kali ini, Randy ingin tertawa. Menjadi kolega naga perang di masa depan? Sungguh, pewaris Chong ini terlalu sombong dan gegabah untuk menjual title Randy tanpa tahu kebenarannya. Randy saja tak yakin, 4 elemental naga, membiarkan James hidup lama. Sungguh, pewaris Chong ini terlalu sombong dan gegabah untuk menjual title Randy tanpa tahu kebenarannya. Randy saja tak yakin, 4 elemental naga, membiarkan James hidup lama. Pengikutnya itu bisa lebih kejam dari yang dibayangkan semua orang. Cepat, teriak James. Tidak akan, tegas Randy dengan tatapan tajam, aku hanya mau berlutut pada dewa saja. Bab 3. Undangan makan malam. Menantu gila. Apa yang kau lakukan? Teriak Vera, murka. La tak mengerti jalan pikiran Randy. Sejak dulu, selalu menurut. Kenapa sekarang berubah? Dasar, pria idiot. Timpal James selalu mengeluarkan sebuah undangan. Apa kau tak tahu undangan ini sulit didapatkan, bahkan oleh keluarga istrimu? Randy melirik sinis undangan berwarna merah itu. Baru undangan kelas menengah saja, kamu sudah sombong. Belum tentu tamu undangan kelas menengah bisa bertemu naga perang. Wajah James memerah. Apa yang kamu tahu tentang undangan ini? Undangan merah sudah termasuk bagus untuk perusahaan grade C, jemurkanya. Aku bisa memberikan undangan emas yang bisa duduk berdampingan dengan naga perang kalau keluarga Huang menginginkannya, dibalas Randy. Jadi, buat apa undangan sampah yang kamu berikan kepada keluarga ini? Hahaha. Suami tidak bergunamu ini sepertinya sudah gila, Cindy. Kalau keluarga Huang tak mau undangan ini, bisa aku tarik kembali, kata James sambil mencoba mengambil kembali undangan itu. Hal ini membuat Vera terkesiap. Pemimpin keluarga Huang itu langsung maju dan mengambil undangan merah tersebut. Tolong maafkan dia, Nak James, mohonnya. Bukankah keluarga Chong dan Huang akan bersaudara sebentar lagi lewat pernikahanmu dan Cindy? James tersenyum mendengar ucapan Vera. Ya, itulah yang harus dilakukan orang waras. Sebentar lagi Cindy akan menjadi milikku sepenuhnya, batinnya sambil tersenyum licik. Sepertinya, ia akan semakin cepat mendapatkan Cindy karena suaminya sudah gila. Rahang Randy mengeras. Apa perlu kubuktikan? Hanya dengan sekali menelepon saja, aku bisa memberikan undangan emas itu. Sayangnya, sang mertua menganggap ucapannya tak lebih dari sampah. Diam. Lebih baik, kamu bersihkan rumah ini daripada berdiri di sini dan mengacaukan semuanya, kata Vera seperti memerintah pembantu, bukan menantu. Benar kata Tante Vera. Kamu mencuci piring kotor saja. Sungguh, tidak pantas ikut keluarga terhormat ini, ejek James, lalu melirik Cindy. Dan Cindy, lebih baik, kita memikirkan honeymoon saja. Mau ke negara apapun, aku siap. Yang penting, kita harus mendapat penerus untuk keluarga kita. Tanpa tahu malu, James mengatakannya di depan Randy, sang suami sah. Tatapannya juga sungguh mesum dan merendahkan Cindy, seolah istrinya dapat dengan mudah menerima pria itu. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di wajah James. Randy jelas murka. Dia bisa menahan diri saat dihina, tapi tak boleh ada yang menghina sang istri. Randy, pekik semua orang, terkejut. Kurang ajar. Berani kamu menggamparku, seru James yang semakin emosi, menahan sakit di pipi. Rasanya, gigi pria itu goyang. Tapi, rasa malu memenuhi diri James. Dengan cepat, ia melayangkan tangannya. Tapi, Buk, tak seimbang, James justru terjatuh dengan sendirinya karena Randy menghindar dengan cepat. Wajah James mendarat ke lantai, hingga bengkak dan merah. Bangsat! Berani kamu menyerangku, seru James tidak percaya dengan apa yang terjadi. Aku hanya menghindar, jawab Randy tenang, kau sendiri yang tak memiliki tubuh yang kuat. Ya, Randy justru tengah menahan diri. Baginya, menghabisi James dengan satu pukulan pun bisa, tapi dia menghormati istrinya dan memilih menghentikan kekerasan.
Tamparannya tadi pun hanya menggunakan kekuatan 10% saja. Randy, aku tidak suka kalau suamiku melakukan kekerasan, ucap Cindy. Padahal, Randy sudah meminimalkan serangan, tapi istrinya ini memiliki hati yang lembut. Hal ini yang membuat Randy jatuh hati padanya dan juga yang membuatnya khawatir. Baginya, Cindy terlalu baik. Dia yang mulai duluan, aku hanya membela diri, kata Randy acuh tak acuh. Cindy kemudian menatap James dengan permohonan maaf. Kamu tidak apa-apa, James? Maafkan Randy ya, biasanya dia tidak sekasar ini. James tadinya ingin murka. Tapi, ucapan Cindy yang disangkanya bentuk perhatian, membuatnya merasa menang. Dia memasang wajah sedih, seolah tersakiti. Sementara itu, Vera sudah sangat murka. Dasar menantu tidak tahu diri. Kamu hampir membuat acara undangan makan malam dengan naga perang gagal. Kesempatan ini sangat langka. Naga perang baru muncul setelah 3 tahun menghilang. Mendapat kepercayaannya adalah anugerah tak ternilai, diucap Vera dengan otoriter. Aku bisa memberikan undangan emas kepada ibu kalau ibu menginginkannya. Randy, cukup. Tolong diam atau aku tidak akan bicara lagi denganmu. Kali ini, Cindy ikut menyela. Ini satu-satunya kesempatan keluarga Huang kami untuk bertemu naga perang. Seketika ruangan itu hening. Meski sudah menikah 3 tahun, Cindy memang masih menggunakan nama keluarga Huang karena ibunya merasa nama keluarga Randy tidak pantas untuk bersaing di jajaran CEO kelas dunia di negeri Khatulistiwa. Randy menyadari emosi sang istri. Semua pengorbanannya sia-sia bila ia lepas kontrol. Jadi, pria itu akhirnya memilih diam. Sekali lagi, mohon maafkan Randy, Tuan James. Ucapan Cindy membuat senyum perlahan terbit di wajah pewaris Chong itu. Ya, kalau bukan karena Cindy, Randy memang sudah kutuntut atas penganiayaan. Terima kasih atas pengertian Tuan James kepada Randy, ucap Cindy membungkuk hormat. Panggil James saja. Aku akan mengampuni suamimu jika kamu jadi pendampingku di acara makan malam naga perang. Satu lagi, suami sampahmu tidak boleh ikut, diucap James sombong. Kau, belum cukup aku tampar? Randy murka. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya karena James telah melecehkan istrinya dan menghina dirinya. Cindy adalah wanita yang sudah menikah, tidak pantas bersanding dengan pria lain di acara penting seperti jamuan makan malam naga perang ini. Randy, ucap Cindy dengan suara keras, aku akan mendampingi Tuan James ke acara makan malam naga perang agar dia tidak menuntutmu. Kamu tahu hukumannya atas penganiayaan? Randy tidak kuasa berkata-kata lagi. Dia bisa melawan siapa saja, tapi tidak istrinya. Kalau bukan karena Cindy, mungkin saja James sudah tewas saat itu. Ingat, kamu tidak boleh hadir di acara makan malam naga perang. Jamuannya di restoran kelas atas ekuator Sunrise. Reservasinya saja butuh 2 tahun untuk bisa makan di sana. Jangan membuat kekacauan yang akan memalukan keluarga Huang di mata pebisnis dunia, diancam Vera Huang. Kamu baik-baik bersihkan rumah saja ya, biar aku yang menjaga istrimu. Hahaha, diejek James yang membuat darah Randy langsung mendidih. Sorot matanya tajam, bak elang yang siap memangsa. Seperti naga perang, yang ditakuti di seluruh dunia, terutama di negeri Khatulistiwa. Bersambung. Bukan menantu. Benar kata Tante Vera. Kamu mencuci piring kotor saja. Sungguh, tidak pantas ikut keluarga terhormat ini.